Bab 1081. Gunung Dewa Busu. Sumpah. Harus dikatakan bahwa Mileye memang sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa sumpah akan begitu kuat di zaman para dewa dan iblis. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye bertanya lagi, "Gadis Queen, apakah Tuan Dewa dan Imam Besar begitu penting?" Queen berkata dengan lembut, "Kamu bisa bertanya pada Amu." Mileye menoleh untuk melihat Amu, dan Amu mengangguk, "Sangat penting, aku membuat sumpah darah dengan klan Dewa Master Dewa saat itu, tidak peduli siapa yang bangun lebih dulu, aku tidak akan menyakiti yang belum terbangun. Baik dia maupun aku tidak berani melanggar sumpah ini. Dan orang-orang dari dua klan kita tidak berani." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Tetapi jika mereka melanggar sumpah mereka sekarang, mereka dapat mengorbankan dewa-dewa dan menghancurkan seluruh klan penyihir." Amu tersenyum dan berkata, "Mereka tidak akan mengorbankan dewa mereka, karena dewa sangat penting. Dewa adalah pemimpin spiritual klan surgawi, dan prestise mereka di antara klan surgawi sangat tinggi. Dia bahkan memiliki hak untuk menghapus ketua klan dari kantornya." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Mengapa?" Amu berkedip, "Pertama, masa depan klan surgawi direncanakan oleh Master Dewa, dan kedua, Master Dewa dari klan surgawi sangat pandai bertarung." "Sangat pandai bertarung." Mileye memandang Amu dan berkedip, "Lalu mengapa kamu tidak tahu cara bertarung?" Amu terkikik, "Berkelahi atau semacamnya, itu membosankan." Mileye. Pada saat ini, Queen di samping tiba-tiba berkata, "Meskipun dia tidak bisa bertarung, dia bisa membantu. Kamu tidak terlalu kuat sekarang. Jika kamu menjadi lebih kuat, kamu akan menemukan bahwa dia adalah yang terbaik di dunia." Amu tersenyum, tetapi tidak berbicara. Mileye sedikit mengangguk, kemampuan tambahan Amu masih sangat kuat. Berbagai peningkatannya benar-benar agak tidak normal dan tidak ada gejala sisa. Queen memandang Mileye, "Kamu harus mengerti satu hal sekarang, kamu telah mendapatkan harta semua klan dari klan surgawi. Mereka tidak akan melepaskannya, karena setiap harta pada tubuhmu dapat dikatakan bahwa itu semua adalah simbol para dewa dari berbagai suku mereka. Mereka tidak akan memberikannya kepadamu secara cuma-cuma, apalagi jika kamu masih menjadi abdi penyihir dari klan penyihir. Master klan penyihir belum sepenuhnya terbangun, kalian berdua sekarang sangat berbahaya, apa kalian tahu?" Mileye terdiam. Amu juga diam. Situasi keduanya sangat buruk sekarang. Saat ini, Amu tiba-tiba berkata, "Kita bisa mengalihkan kebencian kita." Queen memandang Amu, yang tersenyum dan berkata, "Kita berdua pasti tidak akan bisa menghadapi seluruh klan surgawi sekarang, jadi kita harus menemukan lawan untuk mereka." Mileye berkedip, "Bukankah itu mencari Queen?" Amu memutar pandangan kosong ke arah Mileye, "Bagaimana bisa ada teman yang curang?" Mileye sedikit bingung, "Lalu siapa yang kamu cari? Izinkan aku memberitahumu dulu, aku tidak dapat menemukan wanita bergaun polos." Amu menoleh untuk melihat keluar, lalu berkata dengan lembut, "Satu-satunya yang bisa melawan klan surgawi di zaman para dewa dan iblis adalah penguasa zaman surga. Era surga." Mendengar ini, Queen di samping mengerutkan kening, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Amu memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi ke Gunung Dewa Busu." Gunung Dewa Busu. Mileye mengerutkan kening, "Tempat apa itu?" Queen di samping tiba-tiba berkata, "Itulah satu-satunya peninggalan yang masih ada di zaman surga." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Amu, "Kamu harus memikirkannya, tempat itu tidak mengenalimu sebagai pendeta tinggi." Amu mengangguk, "Aku tahu, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan, bukan?" Queen diam.
Amu menoleh untuk melihat Mileye. Jika kita pergi ke sana, kita akan dapat memancing tuan dari klan surgawi pergi. Di sana, dapat dikatakan sebagai tempat terlarang. Tanah terlarang. Mileye bertanya, apakah ada tanah terlarang? Queen tiba-tiba berkata, tempat itu berbeda dari tempat lain. Itu adalah tempat yang disegel oleh Tiandao sendiri. Sampai batas tertentu, kamu melanggar tabu Tiandao ketika kamu pergi ke sana. Pikirkanlah dengan lebih jelas. Mileye tiba-tiba memandang Queen, dia ragu-ragu sejenak dan berhenti berbicara. Queen tetap tanpa ekspresi, apa yang ingin kamu katakan? Mileye melirik Queen, Nona Queen, apakah kamu benar-benar bukan jalan surga? Bahkan, dia selalu curiga bahwa Queen adalah jalan surga, karena Queen ini terlalu ajaib. Menurutnya, hanya Tiandao yang memiliki kemampuan hebat. Queen tetap tanpa ekspresi, bagaimana menurutmu? Mileye berkedip, aku pikir kamu adalah Tiandao, karena namamu adalah Queen. Queen memandang Mileye, apakah memanggil Queen jalan surga? Mileye bertanya, lalu jika kamu bukan Tiandao, kenapa kamu dipanggil Queen? Dan Pegadaian masih menggunakan nama Tiandao untuk menjemput. Queen melirik Mileye, siapa namaku bukan urusanmu. Apakah kamu tidak ada kerjaan? Apakah kamu ingin dipukul? Mileye. Pada saat ini, Amu di sampingnya tiba-tiba tertawa dan berkata, Nona Queen bukanlah surga. Mileye menatap Amu, sedangkan Amu melirik Queen, lalu berkata, aku tidak tahu identitas sebenarnya gadis Queen, tapi dia bukan Tiandao. Satu hal yang pasti. Mileye memandang Queen, dan Queen tiba-tiba memelototinya, apa yang kamu lihat? Apakah kamu ingin dipukul? Mileye terdiam. Wanita ini pasti ingin memukulnya. Lebih baik dia diam sekarang atau dia pasti akan dipukuli. Meskipun tubuh fisiknya sudah tidak bisa dihancurkan, dia bukannya tidak percaya diri untuk menahan tinju Queen. Jadilah pengecut ketika saatnya untuk menjadi pengecut. Melihat Mileye terdiam, Queen merasa sedikit bosan, jadi dia melambaikan tangannya. Jika kamu ingin pergi ke Gunung Dewa Busu, cepatlah, aku tidak akan mengantarmu pergi. Saat ini, Amu mengedipkan mata pada Mileye. Mileye mengerti, dia berjalan ke Queen dan tersenyum, Nona Queen, beri kami tumpangan. Queen melirik Mileye, kenapa? Mileye berkedip, lalu terkikik, Nona Queen, jika kamu tidak mengirim kami pergi, kami akan dipukuli sampai mati. Queen tetap tanpa ekspresi, tidak. Mileye berkata, lain kali aku bertemu pria kecil itu, aku akan membantumu mendapatkan lebih banyak energi ungu. Queen memandang Mileye, Mileye berkata, aku serius. Setelah hening sejenak, Queen berkata, pergi dan temukan wanita berkaki satu itu. Setelah selesai berbicara, kekuatan misterius tiba-tiba mengirim Mileye dan Amu keluar dari Pegadaian. Mileye tertegun, pada saat ini, Amu berkata, ayo cari dia. Mileye mengangguk, dia melihat sekeliling, dan segera, dia menemukan lokasi wanita berkaki satu. Mileye mengambil Amu dan menghilang di tempat. Tak lama kemudian, keduanya sampai di sungai. Wanita berkaki satu itu masih mencuci pakaian. Mileye dengan cepat berjalan ke wanita berkaki satu dan menyambar pakaian dari wanita berkaki satu. Senior, bagaimana kamu bisa melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Aku akan melakukannya, aku akan melakukannya. Wanita berkaki satu memandang Mileye dan tidak berbicara. Amu menatap Mileye yang sopan, menutup mulutnya dan tersenyum. Wanita berkaki satu itu tiba-tiba menoleh ke arah Amu, ada apa? Dia tidak ingin berbicara dengan Mileye. Amu mengangguk, aku ingin meminta bantuan gadis itu.
Wanita berkaki satu itu menatap Amu, apa yang bisa kamu bantu? Mileye di samping tiba-tiba berkata, beri kami tumpangan. Wanita berkaki satu memandang Mileye, diam. Mileye. Wanita itu menoleh untuk melihat Amu, dan Amu berkata, tolong juga minta gadis itu untuk memberi kami tumpangan. Wanita berkaki satu itu berkata, Queen memintamu untuk datang. Amu mengangguk. Perempuan berkaki satu itu terdiam. Amu menatap wanita berkaki satu itu dan tidak berkata apa-apa. Mileye ragu untuk berbicara, tapi dia mengerti dengan jelas. Baik wanita berkaki satu maupun Queen tidak terlalu menyambutnya. Tapi dia tidak bisa mengerti, kapan dia menjadi begitu tidak populer. Saat ini, wanita berkaki satu itu tiba-tiba berkata, aku akan mengantarmu ke sana. Mendengar ini, Mileye sangat gembira, lalu dengan cepat meletakkan rok di tangannya. Pada saat ini, wanita berkaki satu tiba-tiba menoleh dan meliriknya, cuci itu. Cuci. Mileye. Setengah jam kemudian, Mileye akhirnya mencuci baju wanita berkaki satu itu. Wanita berkaki satu membawa Mileye dan Amu ke langit berbintang. Dengan lambaian telapak tangannya, sebuah kapal luar angkasa besar muncul di depan mereka bertiga. Mileye memandang wanita berkaki satu, kenapa kamu tidak menggunakan formasi teleportasi? Wanita berkaki satu itu tanpa ekspresi, tidak ada formasi teleportasi. Tempat itu adalah daerah terlarang, disegel oleh surga, jadi tidak ada formasi teleportasi yang menuju ke sana. Mileye menunjuk ke kapal luar angkasa di depannya, apakah aman bagi kita untuk pergi ke sini? Wanita berkaki satu berkata dengan lembut, meski tidak aman, juga tidak ada jalan lain. Mileye ingin menanyakan hal lain, tetapi wanita berkaki satu itu tiba-tiba berkata dengan marah, mengapa kamu selalu memiliki begitu banyak pertanyaan? Mileye. Wanita berkaki satu memimpin Amu langsung ke kapal luar angkasa. Melihat ini, Mileye segera mengikuti. Wanita berkaki satu melambaikan tangan kanannya. Kapal luar angkasa itu bergetar hebat, lalu langsung menghilang ke kedalaman langit berbintang. Sangat cepat. Kecepatan ini mengejutkan Mileye, karena terlalu cepat. Lebih cepat dari pedangnya. Di kapal luar angkasa, wanita berkaki satu itu tiba-tiba berkata, Imam besar, tempat itu tidak sederhana, apakah kamu benar-benar ingin membawanya ke sana? Amu mengangguk, ini adalah kesempatan terakhir kita. Wanita berkaki satu itu mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Mileye menoleh untuk melihat Amu, lalu tempat seperti apa Gunung Dewa Busu. Amu berbisik, sebuah peninggalan terakhir di era Dao Surgawi, tempat itu disegel oleh Tian Dao sendiri, mencegah orang luar masuk. Mileye berkedip, kalau begitu kita pergi ke sana, akankah sesuatu terjadi? Amu memandang Mileye, dan berkata sambil tersenyum, mungkin tidak. Karena kamu memiliki hubungan yang baik dengan Tian Dao. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, Amu, kamu punya tujuan lain untuk pergi ke tempat itu, kan? Amu mengangguk, ya. Mileye sedikit mengangguk dan berhenti bicara. Amu tiba-tiba berkata, kenapa kamu tidak bertanya padaku apa tujuanku? Mileye tersenyum dan bertanya, kamu tidak akan menyakitiku, kan? Amu memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye tertawa, tujuanmu adalah tujuanku. Mendengar ini, sudut mulut Amu sedikit terangkat, ya. Ke samping, wanita berkaki satu itu tiba-tiba berkata, kami dalam masalah. Mileye memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya, kata ini sepertinya tidak pantas. Kali ini, wanita berkaki satu kembali melirik Mileye, konspirasi. Mileye. Pada saat ini,
Amu tiba-tiba menoleh. Di kedalaman langit berbintang yang jauh, patung besar naga langit diam-diam muncul. Melihat pemandangan ini, Amu mengerutkan kening. Dia datang. Saat dia berbicara, dia menatap Mileye, naga langit. Bersambung.